mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama menyaksikan acara kantin ya dari Himpas IPB. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk pada agama yang lurus. Semoga pada para umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kita akan perkenalkan dulu, saya bin Iskandar selaku moderator pada kantin pagi hari ini. Nah, pada kantin pagi hari ini kita akan mengangkat bagaimana produktif meski di rumah dengan sitek. Nah, di mana materinya ini adalah Muhammad Samil Hisbi dari program studi Silvikultur Tropika Fakultas IPB. Mungkin tidak berpanjang lebar lagi kita ya, langsung saja kepada Hisbi untuk mempersilahkan memaparkan materinya. Ya, saya izin ini ya, menyorot PPT. Ini ya. 380 derajat. 180 derajat aja. Putar kayak tadi lagi, balik cuman 180 derajat. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wasbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa imamil mujahidin Muhammad alaihi wassalam. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali memberikan kita nikmat yang tak terhitung gitu kan, hingga hari ini kita bisa bertatap muka ya meskipun secara online. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, semoga senantiasa kita diberikan keberkahan dalam kehidupan. Semoga senantiasa kita juga bisa senantiasa bersyukur dan bersabar atas segala macam kita besar Muhammad SAW, suri teladan terbaik ya, yang insya Allah juga kita semoga bisa menjadi menjadi saudaranya beliau gitu kan, karena beliau pernah bilang gitu kan, aku rindu gitu kan, aku rindu dengan saudara-saudaraku gitu kan. Terus para sahabat kemudian bertanya gitu kan, siapa tuh saudara gitu kan, bukankah kita saudaramu juga gitu kan. Cuman kan Rasulullah tidak hidup sezaman beliau dan tidak pernah diajarkan langsung dengan beliau, tidak pernah bertemu langsung dengan beliau, tapi begitu mencintai beliau dan begitu mengamalkan sunnah-sunnahnya beliau gitu kan. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, yaitu saudara-saudaranya Rasulullah SAW. Saat ini sebenarnya waktu itu di kontak untuk bisa isi gitu kan ya. Ini sebenarnya materi dulu waktu pas dapat mata kuliah teknologi budidaya jamur gitu kan. Memang tapi katanya harus ada konten Islaminya gitu kan. Ya memang jamur memang nggak terlalu banyak dibahas terkait dengan jamur ini ya. Jamur budidaya ini sebenarnya harus dilakukan di skala besar gitu kan ya. Skala kecil-kecilan gitu kan hanya mengisi waktu juga bisa gitu kan. Dan kalau mau dibawa lebih industri lagi juga mungkin bisa gitu kan, bisa lebih positif dan bisa lebih menghasilkan gitu kan. Jadi emang ini sebenarnya agama yang mengait-ngaitkan itu, tapi insya Allah ada ilmu sedikit tentang produktivitas yang mungkin saya punya waktu itu. Oke, next. Ya ini mungkin agak kurang kelihatan ya, tapi insya Allah saya bacakan ya. Jadi ini survei dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan
Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak gitu kan. Bahwasanya setelah COVID ini gitu kan, setelah pandemi ini semua dirumahkan gitu kan ya. Terkait termasuk salah satunya juga adalah sekolah gitu kan. Maka ternyata setelah berjalannya waktu gitu kan ya, ini di beritanya itu sekitar tanggal April ya, bulan April. Tapi sebenarnya survei oleh Kemen PPP ini dilakukan pada Maret gitu kan ya. Bahwasanya 58% anak tidak suka belajar di rumah gitu kan. Kenapa gitu kan ya? Mayoritas juga dari situ tuh banyak yang remaja gitu kan. Usia-usia SMP sampai SMA gitu. Apa berkomunikasi dengan teman gitu kan. Wajar gitu memang terkait dengan apa remaja itu sendiri kan memang butuh banget interaksi gitu kan ya. Karena emang orang-orangnya kan orang-orang yang lagi menuju dewasa gitu kan ya. Sosialisasi itu mungkin ingin mengenal lingkungan jauh gitu kan, lingkungan dia jauh dari keluarganya gitu kan ya, lingkungan sekitarnya gitu kan, kenal lebih banyak teman, itu remaja banget gitu kan. Maka ketika semua dirumahkan mereka merasa stres gitu kan ya, mungkin agak susah juga gitu karena nggak bisa bertemu teman gitu kan ya, terhambat gitu kan apa gejolaknya gitu. Nah di bawah itu kemudian ada beberapa kajian terkait dengan hal itu gitu kan ya. KT 2020 dan Huang masih yang di sama di sebelah kanan itu masih yang sama. Sebelah kanan itu ada tulisan KT 2020 dan Huang dan Zhou 2020 gitu kan. Mereka melakukan kajian bahwasanya ternyata ada kekhawatiran gitu tentang adanya kesehatan mental bagi remaja gitu kan. Ternyata remaja-remaja juga mulai merasa depresi gitu karena memang harus dirumahkan saja gitu. Dan di rumah juga maka mereka bingung gitu kan bagaimana mengisi waktu anak-anak di rumah gitu kan. Maka ada kekhawatiran gitu kan. KT Huang dan Zhou juga melakukan studi di Cina seperti itu. Bahwasanya memang remaja lebih rentan gitu terkait dengan depresi terkait di rumah aja ini. Okay, next. Ini yang dilakukan di Oktawirawan 2020 di Jambi ya, dengan pembelajaran daring gitu kan. Mereka dari responden-responden yang beliau wawancara, nyata kecemasan itu muncul dari berbagai hal gitu kan, kurang memahami materi, data tugas, internet tidak stabil, kesulitan mengerjakan tugas, ini muncul gitu kan ya, sehingga mereka menjadi cemas gitu kan akan pembelajaran gitu. Padahal lucu juga ya, padahal selama ini sekolah itu kita masuk gitu kan sehari-hari kan senang gitu ketemu teman gitu, tapi ketika semua dirumahkan itu kan semua serba online, muncul kecemasan gitu pembelajaran. Lucu juga sih, pendidikan menghasilkan kecemasan gitu, pembelajaran menghasilkan kecemasan, macam-macam gitu kecemasannya dari responden yang diwawancari seperti ini gitu kurang lebih. Oktober 2020. Okay, next. Jawab itu gitu kan ya, bahwasanya sebenarnya memang ya mungkin karena mereka nggak ada kerjaan gitu kan ya, waktu luang gitu, atau mungkin karena saking banyaknya tugas gitu kan ya, tapi juga waktu liburnya misalkan Sabtu Minggu itu nggak dioptimalkan, mereka pun kemudian jadi ya seperti itu gitu kan, bingung melakukan apa, mungkin cemas juga, mungkin khawatir segala macam, dan mungkin mulai mengalami depresi dan stres segala macam gitu kan ya. Memang kan harkatnya apalagi mungkin anak-anak muda gitu kan, mungkin remaja gitu kan ya, yang mungkin masih pengen mengenal lingkungan di luar keluarganya gitu kan ya, punya kenal teman lebih banyak segala macamnya gitu kan. Maka sebenarnya ada dua kenikmatan gitu kan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat waktu sehat dan waktu senggang. Jadi sebenarnya mungkin kan kita juga mungkin kenal gitu kan lagu Raihan gitu kan ya, sungguhnya manusia ke dalam kerugian gitu kan ya, disebutkan bosnya 5 sebelum 5 gitu kan ya, hingga 5 macam lagi saya lupa ya, intinya itu yang kadang kita suka lupa gitu kan. Dan pepatah Arab juga bilang gitu kan bahwasanya kehancuran suatu negeri gitu kan itu apabila bertemunya dua hal gitu kan. Apa itu dua hal yang dimaksudkan itu? Yaitu anak pemuda-pemuda ketika bertemu dengan waktu luang. Kemarin gitu kan ya, saya sempat ke Darul Falah gitu kan ya. Memang penelitian buruh harian gitu kan, dan
dia biasalah karena memang dulu latar belakangnya satu pertanian, maka kemudian ya jadi buruh harian aja gitu kan ya, biasa kerja seperti itu. Kemudian ada buruh harian yang memang sudah di sana gitu kan, dan dia masih muda gitu, umur 17 tahun, tapi memang udah putus sekolah dari SMP gitu kan. Kenapa gitu putus sekolah? Ternyata putus sekolahnya mereka dia gitu kan, karena dituduh sebagai yang keladi tawuran gitu kan sama orang tuanya, padahal dia nggak pernah ikut tawuran gitu kan. Tapi nyata setelah ngomong lebih jauh, dikulik lebih jauh tentang tawuran itu sendiri gitu kan, nyata masih banyak juga di sekitar Bogor itu yang melakukan tawuran gitu kan, di Cinangneng segala macam, Ciampea segala macam gitu kan, dan itu rutin gitu. Maksudnya apa sih maksudnya apa yang jadi latar belakang mereka gitu kan ya, padahal mereka juga ditanya tawaran itu apa, nggak ada penting-penting sama sekali gitu kan, bahkan sampai ada yang kebunuh gitu kan segala macam. Itu saking mungkin apa ya, luangnya mereka kali ya, karena mereka luang gitu kan ya, sampai menyempatkan hal-hal yang lah segala macam gitu kan. Wah itu saking apa, emang nggak ada waktu yang bisa dilakukan gitu kan selama gitu. Maksudnya nggak ada yang hal-hal yang bisa dilakukan lebih produktif daripada gitu kan. Tujuannya tadi malah cuman berantem doang gitu kan, ilmu untuk bisa kebal ketika dibacok gitu kan. Wah mas, nauzubillah min zalik ya. Tapi emang itu faktanya gitu kan, saya dengar langsung dari dia gitu kan ya, teman-teman dia banyak yang kayak gitu kan ya, banyak pegangan segala macam gitu kan. Terus juga sampai harus membuat senjata-senjata yang masya Allah gitu kan, yang celurit segitu gedenya segala macam gitu kan. Itu nggak tahu apa saking luangnya mereka sehingga menyebabkan mereka tawuran gitu. Makanya ketika kita dibilang pepatah Harpai tadi ya, bahwasanya semua kehancuran suatu negeri itu adalah ketika pemuda bertemu dengan waktu luang, mungkin ada benarnya juga gitu kan, karena orang pemuda itu kan energi lagi tinggi-tingginya gitu kan. Ketika nggak dihabiskan dengan sesuatu yang bermanfaat, pasti akan dihabiskan dengan sesuatu yang nggak bermanfaat, dan itu yang mungkin terjadi gitu kan. Itu yang mungkin saya kemarin takjub juga, wah mungkin kalau misalkan teman-teman belum pernah ke sana gitu, mungkin bisa suatu saat gitu melihat kengeriannya tawuran di sana. Kemudian aku sangat membenci orang mengganggu itu tidak punya amalan untuk menghidupkan dunianya ataupun akhiratnya. Dekat itu maksud ini ya kata-kata Ibnu Mas'ud, bahwasanya sangat membenci orang yang menganggur dan tidak punya amalan yang menghidupkan dunianya untuk penghidupan dunianya ataupun akhirat. Jadi kadang kita mungkin mengabaikan dunia gitu untuk akhir semata, enggak juga gitu kan, enggak seperti itu gitu konsepnya. Bahwasanya sebenarnya apa yang kita lakukan di dunia ini akan mendukung akhirat kita, itu intinya kan ya sebenarnya. Segala macam apapun ya, jangan malah menyempitkan kata ibadah itu sendiri. Mungkin kita kadang bilang ibadah yang mengantarkan kita, memang gitu kan, tapi memang kan rahmat gitu kan. Sebenarnya tujuannya adalah kita ibadah untuk bisa mendapatkan rahmat Allah SWT, biar bisa masuk surga. Tapi kadang kita suka menyempitkan kata ibadah itu sendiri. Tentunya kalau Allah ridho di situ pasti amalan itu suatu hal yang dilakukan itu adalah kebaikan gitu kan ya, tidak hal yang baik-baik gitu kan. Makanya kadang kita juga ya itu karena menghinakan dunia gitu kan ya. Padahal ada hadis yang lain bilang bahwasanya atau mungkin karena terinspirasi oleh seseorang itu kan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dikerjakan orang itu tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengerjakannya. Jadi itu adalah salah satu contoh bahwasanya dunia dan akhirat itu nyambung gitu kan. Bahwasanya ketika kita memberikan kebaikan atau kita memberikan inspirasi gitu kan kepada orang lain gitu kan, orang lain kemudian terinspirasi gitu kan. Misalkan kita senantiasa mencontohkan sholat duha gitu kan, tiba-tiba ada orang yang ngikutin gitu kan, wih ini anak jago sering banget sholat duha, akhirnya mereka jadi mau sholat duha gitu kan. Itu menjadi amalan buat kita juga tuh, itu akan mendukung akhirat kita nanti kan. Jadi sebenarnya ada kaitan antara dunia dan cuma ibadah aja ya, nggak kayak gitu kan. Ibadah itu juga segala sesuatu yang kita lakukan dan Allah ridho di situ tuh adalah ibadah. Terus juga ini yang mungkin ya yang menjadi dasar juga di Al-Insyirah 7:8 gitu kan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan mula hendaknya kamu berharap. Ini bang kita seharusnya
kita banget gini, dalam artian kadang kita sudah selesai satu urusan gitu kan, ya mungkin sesekali gitu, sekali untuk istirahat juga nggak masalah gitu kan, memang namanya juga manusia gitu, tapi memang seharusnya gitu kan ya, di surat Ar-Rum gitu ya, saya lupa ayat berapa, tapi insya Allah itu adalah suatu gambaran kehidupan kita, bahwasanya kita dihidupkan dari keadaan lemah, kemudian dijadikan kuat, kemudian jadi lemah lagi gitu kan. Nah, ketika kuatnya ini adalah ketika kita mungkin masih muda ini gitu kan, muda dan remaja ini gitu, saking meluap-luapnya kita gitu kan ya, kita kuat gitu kan, kita bisa ngapa-ngapain, dan seharusnya itu yang akan dipertanggungjawabkan juga tuh, karena ada hadis juga kan, tidak bergeser sedikit pun gitu kan pada akhirat seseorang kecuali ditanya terkait beberapa hal gitu. Terus juga kemudian hartanya didapatkan dan dibelanjakan berapa, saya lupa ya sisanya. Intinya di situ ada hal umur dan masa muda gitu kan. Itu yang akan ditanyakan juga tuh, umur kita habis untuk apa gitu kan. Masa muda kita juga habis untuk apa? Itu yang akan ditanyakan, dan karena memang itu yang menjadi pelecut kita tuh. Jadi nggak ada tuh katanya ya udah masih muda kita senang-senang, nanti tua tinggal ibadah, nggak gitu. Tapi karena ibadah itu sebenarnya karena dibiasakan gitu kan. Kalau misalkan kita dari remaja nggak biasa atau dari muda nggak biasa untuk ibadah, maka ketika sudah tua pun juga akan susah gitu. Makanya kita harus tadi ya mengisi waktu dengan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Kalau misalnya kita agak kurang enak badan gitu kan, kita bisa isi dengan istirahat. Oke, next ya. Nah, ini beberapa mitos terkait produktivitas itu sendiri gitu kan. Pertama, produktivitas adalah output dari suatu input. Ini pertanyaannya, apakah produktivitas itu adalah output dari suatu input? Kedua, berapa banyak yang kita dapatkan dari apa yang kita investasikan? Yang ketiga, apakah mereka yang sibuk dapat dikatakan produktif? Terus juga, apakah produktif itu sebuah event atau proses? Apakah menjadi produktif selalu berkaitan dengan hal yang membosankan? Yang terakhir, ya jawabannya itu kita menjawab mitos ya dan perjelas fakta. Bahwasanya pertama ya dari output dari suatu input gitu kan ya. Kita ini jelas salah gitu kan. Ini mitos gitu kan. Dalam artian kenapa mitos gitu kan? Karena kita bukan sebuah pabrik atau mesin. Kita tuh manusia gitu kan ya. Kita punya jiwa, kita punya akal gitu kan ya. Maka nggak cocok tuh ketika diartikan produktivitas itu adalah output dari suatu input. Karena kita bukan mesin gitu kan ya. Maka ada rumus produktivitas khusus untuk manusia. Apa itu? Nanti kita bahas ya. Kemudian earnings for investment gitu kan ya. Jelas ini gitu kan, karena kita mendapatkan tujuan mendapatkan suatu dari kita melakukan suatu karena atas dasar kita ingin mendapatkan tujuan tertentu. Ini benar gitu kan, produktivitas itu tentang investasi mendapatkan tujuan tertentu. Nah, tujuan itu seperti apa gitu kan ya. Kemudian saya sibuk maka saya produktif. Ini salah. Kapan dia harus tidak terlalu sibuk gitu kan, tidak stres maupun lelah gitu. Kenapa gitu? Karena memang tadi kan kita manusia, kita punya ya sekuat-kuatnya kita bukan robot gitu kan. Next. Nah, kemudian juga event atau proses. Nah, kita bertanya kalau proses produktivitas itu adalah suatu kejadian atau suatu proses gitu kan. Tentunya itu adalah suatu proses gitu kan. Katanya nggak bisa sekali bisa jadi produktif gitu kan. Itu butuh pembiasaan, butuh waktu untuk menjadi seorang yang produktif. Begitupun juga Rasulullah SAW gitu, ketika dia ingin membiasakan produktif dalam dakwahnya itu, menjadikan dakwah itu produktif, itu perlu proses gitu dan panjang gitu kan. Seperti itu. Jadi makanya kita nggak lagi gitu kan. Kemudian pasti membosankan menjadi produktif. Menjadi produktif berarti mengetahui kapan kita bersenang-senang, juga kapan kita harus bekerja keras, kapan kita rileks, dan kapan kita serius. Karena kita manusia tadi ya, kita nggak bisa dipaksa terus kerja gitu kan. Tapi memang kita
tahu gitu kan kapan kapasitas kita untuk bisa tadi ya urusan skripsi atau tesis gitu kan, seperti itu. Kemudian produktif itu sepanjang waktu, ini salah gitu kan, karena tadi kita kalau misalkan manusia itu kan memang ada jiwa juga, ada ruh gitu kan, yang perlu dikasih makanan juga gitu kan. Makanya kita nggak bisa senantiasa produktif, sesekali untuk bisa istirahat segala macam itu perlu juga, karena memang memberikan makan dan asupan juga pada fisik kita. Mungkin next. Nah, tadi ini terkait fungsi produktivitas itu sendiri gitu kan ya. Fungsi produktivitas itu mungkin yang paling bawah ini sama aja ya, F segala macam, dan paling bawah yang paling dibirukan itu adalah fokus, energi, waktu ditambah atau dikurangi intention atau niat. Fokus dikali energi kali waktu gitu kan. Produktivitas adalah tentang membuat pilihan cerdas secara terus-menerus dengan fokus, energi, dan waktu yang kita miliki berdasarkan tujuan, niat, serta nilai dikalikan waktu. Sedangkan kenapa juga ditambah dan diminuskan intention gitu kan, atau niat. Jadi sebenarnya ketika kita melihat kayak gini gitu kan, rumusnya kayak gini, makanya kalau misalkan dikalikan itu, kalau misalkan gak ada satu aja gitu, pasti nol gitu kan semuanya. Sama gini, misalkan teman-teman gini, kita fokus, kita punya energi, tapi kita nggak punya waktu untuk meluangkan kegiatan kita untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat, maka sama aja nol. Kita punya fokus, kita punya energi, kita punya fokus dalam artian kita sudah mau menyiapkan gitu kan, fokus gitu kan ya, aku mau misalkan mau diet gitu kan ya, karena melihat tubuh kita masih muda gitu kan, kita punya hal-hal itu gitu kan, tapi kita nggak menyempatkan waktu untuk diet, sama aja bohong gitu kan ya. Dia nggak akan sembuh dari gemuknya dia gitu, karena memang nggak menyisihkan waktunya. Maka produktivitas manusia itu fokus kali energi kali waktu. Sama ketika kita misalkan nggak ada fokus, kita ada waktu, kita juga mengerjakan, otomatis dia mengerjakan tapi nggak fokus gitu. Misalkan dia banyak hal yang dikerjakan, akhirnya kemudian terbengkalai juga tuh urusnya, dia nol juga gitu kan, produktivitasnya nggak dapet juga. Misalkan maunya diet, tapi ternyata karena memang energi nggak ada fokus gitu kan ya, dia mudah saja gitu untuk dipatahkan. Pun juga ketika nggak ada energi gitu kan ya, orang-orang yang sakit gitu kan, apakah mudah gitu ya melakukan segala sesuatunya? Susah. Dan dikurangi intention, niat gitu kan ya, karena segala sesuatu itu tergantung niat. Maka ketika niatnya itu baik, maka jadi positif tuh, ditambah nilai tambah tuh. Mungkin ketika niatnya buruk gitu kan, bisa jadi negatif. Nah, tergantung tuh besarnya, yang tahu hitung-hitungan itu kan Allah gitu kan ya. Maksudnya ketika memang ternyata niat kita mungkin terlalu besar, riaknya gitu kan ya, sehingga menyebabkan mungkin bisa aja tuh fokus energi waktunya bisa jadi nol gitu ketika intensinya terlalu besar, negatifnya seperti itu. Okay, next. Nah, ini produktivitas dalam Islam sendiri tadi ya, itu sudah kita dapatkan fungsinya, tapi sebenarnya apa intensi tujuannya dari produktivitas kita? Seharusnya senantiasa diarahkan pada maksimalkan balasan di akhirat kelak gitu kan ya. Ini terkait dengan fungsi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah di bumi gitu kan ya. Fungsi manusia sebagai hamba Allah di bumi sebagai apa sih sebenarnya? Ya, kita kalau misalnya kita lihat ada 3 hal gitu kan. Pertama ibadah, kemudian kedua menjadi khalifah, tapi yang ketiga jangan lupa juga kita menjadi senantiasa diminta untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi nggak cuma ibadah, sebenarnya khalifah pun juga bisa menjadikan rahmat semesta alam juga gitu, ketika kita benar-benar mengartikan itu gitu kan. Khalifah itu artinya ya pemimpin, pemakmur, juga kemudian pemimpin, pemakmur, dan juga pengelola gitu kan ibaratnya. Tentunya nama juga pengelola gitu kan, kita senantiasa bisa mengelola lebih baik lagi gitu kan. Pun juga ketika memimpin pasti akan dipertanggungjawabkan juga tuh terkait dengan menjadikan lebih baik juga. Itu yang seharusnya kita ini kan gitu kan, dan maksimalkan bahasan
akhirat di kelak gitu. Memang ibadah kita nggak bilangin bahwasanya semua orang masuk surga itu karena rahmat Allah gitu. Apakah kamu juga, apakah ditanya sama sahabat, apakah Rasulullah juga begitu gitu kan? Iya, aku juga masuk surga karena rahmat Allah gitu. Jadi memang, tapi memang atas dasar rahmat Allah itu juga karena atas dasar segala amal kita di dunia juga gitu kan, nggak mungkin gitu kan, Allah nggak fair gitu menulis memasukkan seseorang gitu kan, mengasih rahmat gitu, tapi karena memang balasannya juga gitu, bahwasanya apa yang dikerjakan gitu kan. Terkait dengan itu surat Al-Waqiah itu 22-24 bisa dibaca gitu nanti, kayak bidadari itu bidadari surga berkulit putih bersih dan bermata indah, dari itu putih bersih bagai mutiara yang berjejer rapi. Semua itu balasan bagi orang-orang mukmin atas amal solih yang mereka kerjakan di dunia. Jadi memang rahmat itu muncul karena memang ada amal solih yang dikerjakan di dunia itu. Oke, next. Nah, ini cukup menarik sebenarnya, daily routine of Nabi Muhammad, biar bisa berbagi ya. Insya Allah ini luar biasa sih. Rasulullah ini nggak habis dari 3 fungsi mungkin ya, fungsi fisik, lingkungan, sosial gitu kan, kemudian juga fungsi spiritualnya beliau. Jadi nggak habis tuh dari 3 itu gitu, lingkaran sehari-harinya beliau tuh. Misalkan ya, beliau bangun midnight gitu kan, sekitar jam 12 sampai jam 1 gitu kan. Dia bangun malam, terus sholat gitu kan. Kemudian sometimes he will go to cemetery and for mencari obat-obatan gitu kan. Terus kemudian before and night, akhir malam, kemudian dia ngambil sedikit tidur gitu kan sampai jam 4 atau fajar gitu kan, ngambil sedikit tidur, kemudian bangun untuk melakukan siwak gitu kan. Kemudian juga kan memimpin sholat, kemudian juga bercakap-cakap dengan congregation atau sahabat gitu kan. Kemudian juga begitu terus tuh kehidupan sampai malam pun juga beliau tidur mulai jam 21.00. Tapi setelah Isya pun beliau masih menyempatkan juga tuh untuk visit companions house, mungkin Isya sekitar jam 7:30 ya, 7:30 sampai sebelum jam 9 gitu kan. Beliau sempat itu ngunjungin sahabat-sahabatnya. Gitu ya, nanti insya Allah bakal coba saya share. Ini begitu produktivitasnya Rasulullah SAW gitu kan. Oke, next ya. Nah, ini masuk sebenarnya materinya terkait dengan ini, cuman memang karena memang harus diperuntukkan dalam hal Islam gitu kan. Mungkin coba saya sampaikan produktivitasnya. Kadang kita juga melihat sesuatu itu ya, kadang kita menanya-nanya kan, apa sih kita kadang mungkin saking keselnya gitu kan, kayak kecoa gitu kan, kita pernah menghadapi kecoa gitu kan, apa sih fungsinya kecoa gitu kan, kecoa hidup atau apa. Kadang juga kita mikir juga untuk jamur gitu kan, jamur tuh untuk ada apa sih gitu kan, kenapa harus ada jamur sih gitu kan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu kan, karena memang ya pertama jamur itu yang kayak misalnya di kiri bawah itu kan penyakit gitu kan. Kalau misalkan itu ganoderma gitu kan, atau penyakit akar gitu kan, entah di sengon, entah di jamur itu gitu kan, ganoderma itu. Kemudian juga jamur jadi penyakit manusia tuh, panu gitu kan ya, kurap segala macam itu kan terkait dengan jamur juga. Terus juga jamur ya, kalau misalkan kita nyimpan makanan gitu kan yang nggak bener gitu kan ya pasti jamuran nggak bisa dimakan gitu kan, ya bisa jadi beracun. Jadi jamur itu ada nggak sih, maksudnya nggak ada manfaatnya gitu mungkin kalau misalkan kita lihat. Tapi kalau misalkan itu mungkin next ya. Nah, Allah negur gitu kan ya, bahwasanya di surat Ad-Dukhan itu sama surat Shad ayat 27. Ad-Dukhan ini agak unik karena dia sama juga dengan surat Al-Anbiya, saya lupa ayat berapa ya, sama persis gitu kan tulisannya, bahwasanya khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, jadi gitu. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main gitu kan. Bahwasanya semua yang diciptakan
menciptakan di antara bumi dan langit itu nggak ada main-mainnya sama sekali. Jamur dihidupkan bukan cuma buat main-main doang. Tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Jadi segala sesuatu pasti ada hikmahnya gitu kan. Nah kita ketika kita dihadapkan dengan surat ini seharusnya kita berpikir gitu kan. Oh kalau begitu kita harus menguak tuh hikmahnya apa. Makanya kemudian kita menguak hikmahnya, ternyata jamur juga banyak manfaatnya gitu kan. Ya berbagai macam bioteknologi makanan gitu kan, penciptaan roti, kemudian tempe, kemudian juga kamir gitu kan untuk menghasilkan etanol itu dari jamur juga gitu kan ya. Pun juga ternyata ada jamur yang bisa dimakan gitu kan, jamur pangan. Dalam hal ini salah satu adalah jamur shiitake gitu kan. Next mungkin lah. Nah ini ya, jamur shiitake gitu kan, Lentinula edodes. Asalnya memang nama juga dari shiitake gitu kayak nama-nama Jepang gitu kan. Memang dari Asia Timur gitu kan. Memang dari Asia Timur gitu kan. Si itu sendiri namanya dari suatu spesies pohon gitu kan. Pohonnya mungkin sekitar mungkin pohon ek ya. Kalau misalkan kita orang ke hutan mungkin bisa Lithocarpus gitu kan, atau mungkin Quercus, atau mungkin agak lupa ya, mungkin itu ya, Lithocarpus ataupun Quercus seperti itu, pohon ek. Si jamur ini di pohon si itu gitu kan, dan take ini sebutan jamur di Jepang gitu kan. Karena memang sudah lama dibudidayakan di Cina itu, pertama di Cina memang. Teman memang yang mempopulerkan untuk dibudidayakan sebagai industri adalah Jepang gitu kan. Karena memang di Cina itu karena mungkin luas hutannya gitu kan, dan hutannya adalah hutan temperate, jadi memang ini adalah spesies jamur yang temperate ya. Jadi butuh suhu rendah gitu kan. Maka biasanya di jamurnya ini biasa di datarannya Cina, Jepang, Korea gitu kan, yang masih iklim temperate gitu. Nah sudah lama dibudayakan gitu kan ya, sudah lama banget gitu kan, mungkin ya sebelum Masehi juga mungkin ada kali ya, karena memang bisa dimakan gitu kan. Terus juga manfaatnya sebagai pangan fungsional, nggak cuma bisa dimakan gitu, tapi pangan fungsional ini bisa menghasilkan suatu hal-hal lain yang bisa bermanfaat bagi kesehatan seperti itu. Nanti kita bahas ya. Terus juga bernilai ekonomi tinggi. Nah ini terkait ekonomi tinggi ini harganya mahal banget gitu kan ya. Mungkin bisa next. Nah ini ya contoh-contoh harganya gitu kan ya. Yang paling murah tuh ada 50.000 gitu. Gitu. Bisa 100.000 sampai 200.000 per kilonya. Seperti itu. Malah nggak mainan kilo tuh, gram-graman. Karena memang mahal banget gitu kan ini jamur gitu kan. Kalau dikeringkan bisa buat apa? Nah dikeringkan sebenarnya kalau misalnya dimasak bisa aja, direndam air dulu, terus bisa jadi ngembang lagi dia tuh, terus bisa dipakai buat masak gitu. Jadi emang kering ini salah satu kelebihannya jamur juga ya, dikeringkan gitu, maksudnya bisa kuat lama nih kalau dikeringkan, dan gampang juga ketika udah mau diolah gitu kan, direndam air tuh bakal megar sendiri tuh, karena kan jamur tuh sebagian besar emang air gitu kan, dikeringkan ya sama aja kayak menghilangkan air aja gitu kan. Mungkin next ya. Nah ini manfaat-manfaatnya gitu kan ya. Ini kandungannya itu ada asam lemak, gula bebas, senyawa volatil, polisakarida, dan elemen kecil gitu kan. Yang paling jadi bisa disorot adalah beta glukan. Mungkin kalau misalkan kita membahas tentang COVID gitu kan, tentang daya tahan tubuh, nah lentinan ini salah satu yang bisa imunomodulator, jadi pengatur imun tubuh gitu kan. Bahkan mungkin peningkat imun tubuh juga beta glukan ini gitu kan. Karena berapa jamur juga lentinan, terus kemudian di jamur tiram juga ada pleurotin namanya. Itu sebenarnya beta glukan juga, tapi memang bentuknya yang agak beda. Ini sama-sama imunomodulator gitu kan ya. Terus juga punya fungsi untuk anti tumor dan anti kanker ya. Di Jepang ya, jamur ini dikatakan sebagai suatu terapi untuk menyembuhkan kanker. Saya kurang tahu ya bagaimana cara terapi mereka gitu kan, tapi dijadikan terapi untuk menyembuhkan kanker. Itu juga antivirus, antifungal. Selain itu juga memiliki fungsi antioksidan yang baik. Selain itu juga kalau misalkan kita makan ini mungkin ya
terkait dengan menurunkan kadar gula darah gitu kan, dan juga membengkak menyembuhkan pembengkakan, juga perlu memperlancar peredaran darah. Seperti itu. Next. Ini taksonomi singkatnya ya. Fungi dia masuk Basidiomycota gitu kan ya. Otomatis dia punya tubuh buah. Karena Basidiomycota salah satunya ada tubuh buahnya gitu kan. Kemudian Parulia agaricales, Famil marasmiaceae, dan seperti itu ya. Spesiesnya Lentinulae dodos. Next mungkin. Ini siklus hidupnya ya. Menariknya ini gitu kan ya, karena memang mayoritas ini hidupnya si jamur shiitake ini banyak dihabiskan di secondary mycelium gitu kan, mycelium sekunder. Jadi setelah mycelium primer itu masih awal gitu kan, tuh cambah, dia menyebar gitu kan ya. Kemudian nanti dia biar bisa membentuk tubuh buah, dia harus ibaratnya mating atau kawin gitu ya. Jadi masing-masing mycelium primer kemudian bertemu buat mating, menghasilkan mycelium sekunder. Dan ini yang bakal banyak habis waktunya di sini gitu kan. Kemudian kalau lingkungannya berubah dikit, kemudian dia inisiasi itu buat primordia atau bakal tubuh buah. Awalnya benjolan aja gitu kan, benjolan gitu kan ya. Kemudian tumbuh-tumbuh jadi kayak gitu kan, sampai kayak telur gitu kan. Kemudian pecah vel itu nyisa di tudungnya itu gitu kan. Kemudian bisa jadi matur mushroom, bisa menghasilkan spora juga untuk bisa tumbuh lagi. Seperti itu. Next mungkin. Nah ini terkait dengan kriterianya sangat karena jamur itu sama kayak tanaman gitu kan, tapi mungkin lebih susah jamur gitu kan. Karena kalau tanaman kan dia akarnya bisa kemana-mana gitu kan. Terus juga kemudian kemampuan adaptifnya sangat besar gitu kan. Dia punya juga klorofil, dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Cuma kalau jamur ini memang karena memang dia bentuknya adalah saprofit ataupun parasit gitu kan, maka dia sangat bergantung terkait dengan substrat. Shiitake ini adalah jamur yang temperate, makanya temperaturnya itu butuh yang rendah, 20-26 derajat Celcius. Kemudian juga kelembapan udaranya sekitar 65-95%. Kelembapan substrat atau backlog ataupun lognya itu, ada dua, nanti akan kita coba bahas dua cara budidaya. Pertama di backlog itu sekitar 55-60%. Kalau untuk di log atau di kayu batangan tuh sekitar 35-70%. Kemudian cahaya itu dibutuhkan 550 lux gitu kan intensitasnya. Kalau panjang gelombangnya sekitar segitu gitu kan. Konsentrasi gasnya yang nggak banyak-banyak karena memang utamanya adalah oksigen gitu kan. Karena dengan oksigen juga mereka bisa menghasilkan ATP segala macamnya gitu. Kemudian variabel kimia tentu yang dilihat adalah kemasan sampai 5. Biasanya kalau 5 ini di awal, 3,5 tuh udah agak di akhir, dia akan membentuk tubuh buah ketika semakin asam tuh. Sian rasio itu sekitar 25-40 untuk penyebaran myceliumnya atau vegetatif. Untuk generatif atau menghasilkan tubuh buah, sian rasio diharapkan bisa makin tinggi itu C-nya, jadi 40-73. Oke, next ya. Nah ini uniknya karena memang shiitake ini ditemukan ketika di log ya, ketika di hutan gitu kan. Jadi inspirasi awal tuh untuk menumbuhkan shiitake pada potongan kayu atau log. Dan ini masih dilakukan sebenarnya di Jepang, di Amerika Serikat, masih dilakukan kayak gini gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan kita agak susah nih kayak gini gitu kan, karena dia butuhnya temperate kan ya, suhunya rendah. Maka kalau misalkan mau kayak gini mungkin bisa dilakukan di 30 atau kurang dari 25 lah paling, atau 27 gitu kan. Mungkin bisa melakukan kayak gini gitu kan. Kalau yang tadi yang di atas kiri atas itu ya dilakukan di Jepang ini gitu kan. Sama ini juga bawahnya 2 di Jepang gitu kan. Ini caranya gimana gitu kan ya. Jadi kayu-kayu yang pertama pilih log dulu gitu kan ya.
pilih locknya itu sifatnya Shiitake itu suka sama lignin yang tinggi gitu kan, atau agak keras gitu kan. Ya bisa kita jati, nangka, johar, rambutan, duku. Kalau aslinya tadi ya pohon ek, gitu. Pohon tadi Lithocarpus, atau mungkin dia bisa pakai jati, nangka, johar, rambutan, dan duku. Intinya lignin yang tinggi gitu kan. Jadi ya gampang aja sih, batangan-batangan sepanjang 1 meter, diameter 75 sampai 150 mm, dikeringkan aja gitu kan hingga kadar air 30-35%. Jadi keringkan biasa aja, dikeringkan udara gitu kan, atau dikeringkan di bawah matahari bentar sehari gitu kan. Kemudian tinggal diinokulasi gitu kan. Jadi locknya itu tinggal dilubang-lubangin aja tuh pakai bor gitu kan, lubang kecil gitu kan. Ya dibuat pola lah atau apa gimana, intinya ada jaraknya gitu kan. Kemudian dimasukin aja tuh inokulumnya atau miseliumnya aja dimasukkan, kemudian tutup lilin biasanya tuh biar nggak terlalu menguap gitu. Dan nanti untuk membentuk tubuh buahnya diinduksi tuh, karena memang tadi ya ketika untuk masuk generatif itu dia perlu apa, induksi tertentu gitu kan. Biasanya di fase istirahat. Jadi setelah tumbuh, kemudian juga tubuh buahnya bisa dipanen, itu udah diistirahatkan dulu gitu, didiamkan pada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius dan kelembaban 30 sampai 40%. Oke, next. Ini ilustrasinya aja sih, kayak tadi ya, sama apa di rumah gitu kan, sangat gampang dilakukan di rumah gitu kan. Itu pada backlog gitu kan ya. Ya kalau misalkan awal mungkin persiapan media kultur sebenarnya ada gitu kan ya, pembuatan ibaratnya kultur murni gitu kan, atau biakan murni gitu kan. Tapi nanti itu mungkin akan bahasnya akan jauh gitu kan ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan agak susah gitu kan ya menyiapkan itu, karena memang agak susah itu menyiapkan, itu perlu ruang khusus gitu kan ya, karena serba steril gitu kan. Jadi mungkin gampangnya aja ntar teman-teman bisa aja tuh beli F1 gitu atau F0 gitu kan. Jadi kalau misalkan jamur itu F0 tuh biakan murni yang masih di preparat atau di volkan preparat, apa namanya, cawan petri. Nah itu masih F0. F1 itu ketika udah dipindahkan dari F0, diambil sedikit gitu kan, dipindahkan ke medianya tuh masih biasanya biji-bijian tuh, entah sorghum, entah sebenarnya nggak disarankan F3 gitu kan ya. Kalau mau mentok-mentok sampai F2 gitu kan. Kalau mau beli bibit jamurnya banyak kok kalau mau dicari itu. Dan itu satu botol bisa untuk beberapa backlog gitu. Nggak cuma satu botol untuk satu backlog, enggak. Karena diambil dikit aja terus kemudian ditumbuhkan di backlog, bisa tumbuh banyak tuh. Nah, mungkin yang bakal dibahas ke pembuatan backlognya aja kali ya, yang persiapan segala macamnya gitu kan. Pertama ada persiapan media kultur gitu kan. Ya tahapannya formulasi substrat, pembahasan awal, pengemasan media. Jadi substratnya itu yang paling penting ya, ini contoh ya sebenarnya serbuk kayu, bekatul, sama kalsium karbonat. Tapi sebenarnya kalau nggak ada ini, teman-teman bisa ganti dengan prinsipnya itu si jamur ini pertama perlu sumber karbon karena ligninnya tinggi, atau hal-hal yang terkait ligninnya tinggi itu bisa dicari itu sumber-sumber lignin yang tinggi. Kemudian setelah sumber karbon dia butuh sumber nitrogen. Sumber nitrogen ini biasanya bekatul gitu kan ya. Mungkin sumber nitrogen lain bisa pakai pupuk kimia, tapi memang nggak disarankan sih. Kemudian juga kalsium karbonat itu bisa untuk mengkondisikan pH lah. Sebenarnya dia butuh pH untuk di awal tuh mendekati normal, tapi lebih ke arah masam ya, 6,56 gitu untuk awal ya. Jadi bisa diatur segitu gitu kan. Nah ini kurang lebih itu persenannya itu adalah ini kalau misalkan mau diganti hal yang lain tetap segini juga gitu itu persenannya gitu kan ya. Karena emang ini kan terkait dengan kebutuhannya. Karena dia lebih butuh C daripada N sebenarnya. Kemudian untuk pembahasan awal ya dibasahin kadar air 50-60% gampangnya ya.
untuk pembahasan ini misalkan 50-60% gitu kan, otomatis dari berat akhirnya itu udah 50-60%. Misalkan kalau misalkan kita mau buat backlog total misalkan ada 20 kilo gitu kan, 1 kilo 1 backlog gitu kan, 20 kilo otomatis misalkan kita serbu kayu segala macamnya itu misalkan dapat 1 kilo gitu kan, atau misalkan 2 kilo, maka kalau kita mau basahin berarti kita tambahkan air, tambahin air sampai hingga 20 kilonya itu 50%-nya adalah air gitu. Misalkan 20 kilonya berarti berat jenisnya, jadi masih bisa tuh mungkin 1 liter gitu kan, 1 kilo. Jadi mungkin ya untuk bisa menghasilkan 50% adalah air gitu kan ya. Ya tadi dipukul mundur dari total kita mau buat backlog itu berapa berat gitu. Seperti itu. Kemudian juga campurkan bekatul dan COC, pertama bekatul dan COC3 diaduk, kemudian baru ditambahkan ke serbuk kayu, baru diaduk lagi, dikomposkan itu didiamkan ya, biasanya itu ditutupin sama terpal gitu kan, biar nanti setidaknya tuh ada proses dulu di situ gitu kan, pengomposan seperti itu, karena yang bagusnya dikomposkan. Oke, next ya. Ini masih persiapan media gitu kan ya. Kemudian kalau udah masukin aja tuh enak. Kalau misalnya kita mau pakainya yang 1 kilo gitu kan ya, biasanya tuh ukurannya dimensi 30 kali 20 cm. Biasanya tuh untuk 1 kilo atau 1,5 kilo. Itu ntar dipadatkan di bawahnya gitu kan ya, biar bisa diri gitu kan, karena perlu dipadatkan bawahnya biar bisa diri. Nanti kan terkait dengan naruh tempatnya itu bisa didirikan atau di pelungkupan, kalau bisa sih tetap bulat gitu kan. Terus ke kapas penyumbat, mohon maaf ya tadi udah sejam. Yang persiapan media kultur ini bisa next intinya dimasukkan tadi campuran backlog ke dalam plastik. Mungkin next Nah ini sterilisasi ya, biasanya pakai autoclave atau mungkin pakai tungku gitu kan ya. Intinya tetap ya suhunya 90 derajat Celcius dalam waktu 90 menit gitu kan ya. Terus kemudian setelah sama 90 menit itu nggak bisa langsung dimasukin ke inokulasi jamurnya, tapi didiamkan dulu gitu sampai suhu ruang 25 derajat Celcius, karena kalau misalkan langsung dimasukkan bisa membunuh jamurnya itu sendiri. Mungkin next Nah ini inokulasinya ya, tahapannya saya bacain aja ya. Mungkin pertama siapkan bibit semai jamur dalam media tanam. Kemudian apabila bibit semai jamur shiitake menggumpal, maka lakukan penguraian terlebih dahulu, jadi dikocok-kocok dahulu gitu kan, atau dipukul-pukul ke sendal karet. Kemudian semprot laminar atau meja bersih dengan larutan alkohol. Biasanya ini yang nggak harus di tempat ini sih, nggak gitu kan. Kalau nggak di laminar paling kayak di gambar itu tuh kiri bawah. Intinya ada spiritus sama ada itu yang diodok-odok itu, yang dicolok-colok itu bibit jamurnya itu. Backlognya itu tadi habis disterilisasi gitu ya. Jadi yang penting ada apinya itu, jadi pas ketika dimasukkan ke dalam backlognya itu harus deketin sama api gitu kan. Kemudian dibuka, kemudian masukin aja gitu kan ya bibit jamurnya. Gak perlu banyak-banyak sebenarnya, 5 gram juga cukup gitu per backlog. Nanti itu bakal nyebar sendiri gitu kan. Kemudian inokulasi gitu kan ya, seperti itu diinokulasi sampai diinkubasi gitu kan, didiamkan seperti itu. Mungkin next ya. Nah ini masuk inkubasinya gitu kan ya, inkubasi kayak didiamkan gitu kan, dibiarkan miselium yang tadi udah dicampurin itu bisa gitu kan, sudah disanitasi sebelumnya. Kalau misalkan mau di rumah bisa tuh di satu ruangan gitu kan ya, dibuat rak-rak atau mungkin dibuat ya meja juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kemudian ditaruh aja di situ gitu kan ya, asal itu kondisi lingkungannya yang penting kan tuh. Yang pertama suhu sekitar 25-26 derajat Celcius karena dia temperate. Kemudian kelembaban udara 60-70%. Jadi mungkin kalau misalkan mau nambahin kelembaban udara bisa itu disemprot tuh ruangannya, atau mungkin diasapkan gitu kan.
terus diasapkan, dikabutkan, maksud dikabutkan gitu kan. Terus cahaya tidak terlalu gelap, tidak terlalu terangnya. Gampangnya sih kita bisa baca tulisan lah dalam ruangan itu. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, kemudian induksi tubuh buah ya. Paling kalau misalnya di kayak tadi ya, sampai miselium itu menyebar semua tuh itu ada jamur lain atau enggak. Biasanya kalau misalkan miseliumnya enggak putih, warnanya macam-macam tuh bisa jamur kontaminan tuh. Itu langsung dimusnahkan aja gitu kan, dibuang gitu kan. Apalagi dan hal-hal yang mungkin yang terkait dengan itu, yang paling baik ketika nemu warna hijau atau warna oranye tuh, itu mungkin harus hati-hati tuh, perlu disemprot lagi tuh di situnya gitu kan, karena yang biasanya itu gampang cepat nyebarnya gitu kan, yang warnanya seperti itu gitu. Kemudian ini yang induksi tubuh buah, dia pasti yang perlu dilihat ada kondisi lingkungannya, Celcius, tergantung strainnya juga sih. Terus air gitu kan, biasanya makin mau bentuk tubuh buah, dia makin ditambahkan airnya, baik di backlognya, baik di ruang kulturnya. Di backlognya bisa dikoyak dikit, kemudian disemprot air gitu kan ya. Di ruang kultur juga sama, bisa dikabutkan gitu pakai mesin, atau mungkin bisa disemprot aja gitu kan di sekitar ruangannya. Kemudian oksigen cukup, dalam hal ini kalau misalkan punya kumbung gitu kan ya, itu kalau bisa ventilasi dibuka tuh, karena dia butuh udah mulai butuh oksigen gitu. Cahaya baur, atau ya tadi ya sama seperti yang awal gitu, pH-nya agak masam. Ini nggak masalah sih, nggak perlu terlalu dilihat pH-nya agak masam, karena awalnya 5 pasti mengeluarkan juga asam-asam organik gitu, karena pengelolaan karena dia mencerna si substratnya itu, maka tuh lama-lama tuh jadi masam tuh. Jadi insya Allah sih kalau misalkan udah pada waktunya, dia bakal 3,5 sampai 4,5 itu yang dibutuhkan tuh untuk bisa membentuk tubuh buah. Oke, next ini pemanenan gitu kan ya. Nah, tuh tadi kan ada ininya ya, ada selubungnya tuh, tevel gitu kan. Itu baru awal kan primordia, kemudian sampai terbuka 97% tuh bisa untuk dipanen gitu kan. Cara panennya cabut sampai akar-akarnya gitu kan. Tuh ada gambar di situ, ada akar gitu kan. Setidaknya sampai akarnya itu cabut gitu. Karena kalau misalkan nggak menyisakan, itu bisa jadi sumber penyakit tuh. Biasanya satu backlog kita bisa bisa terus tumbuh tuh sampai 3-5 kali. Biasanya yang baik itu misalkan 1,5 kg backlog dapat 300 gram minimal, berarti 300 per 1,5 aja tuh, mungkin sekitar 30% ya, sepertiganya kali ya, seperlimanya, mohon maaf, seperlimanya. Jadi mungkin seperti itu. Kalau misalnya 1 kilo, ada beberapa pertanyaan tuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Hisbi memberikan pengetahuan kepada kita mengenai teknis ya budidaya jamur menjadi salah satu menjadi muslim yang produktif. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan. Mohon maaf juga lebih dari 1 jam ya lagi. Itu ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu ada dari Kang Hanif. Apakah jamur yang atasnya ada merupakan evolusi dari makhluk bersel satu zaman prasejarah atau dari jalur tumbuhan yang berfotosintesis? Mungkin jawab pertanyaan pertama dulu, Kang. Sekali. Sebenarnya jamur ini gitu kan ya, dulu dimasukkan dalam ini ya, plantae gitu kan. Tapi ininya waktu dipisahkan jadi tersendiri gitu kan. Karena yang paling penting di sini dia ternyata kalau plantae kan pasti dia bisa menghasilkan makanan sendiri gitu. Tapi si jamur
ini bentuknya adalah dua saprofit parasit gitu kan. Saprofit dia makanin sisa-sisa makhluk hidup gitu kan ya, baik itu batang pohon, kemudian juga hal lain. Kalau parasit ya biasanya itu dikenal sebagai penyakit di tanaman gitu kan ya, yang menyebabkan kelainan fisiologis. Jamur ini kan ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler gitu kan, ada juga yang uniseluler tuh jamurnya. Nah makanya kayaknya kalau misalkan evolusinya ya mungkin kan karena evolusi dari hal yang kecil dulu biasanya dari yang kecil dulu. Mungkin dia ini mungkin kan dari hal yang lain, saya juga belum terlalu memahami ya, tapi intinya mungkin jadi sesuatu yang khusus sendiri gitu kan, karena memang sifatnya yang beda banget gitu dengan tanaman gitu kan ya. Mungkin awalnya dibilang tanaman gitu, tapi berkembangnya waktu makin tahu tuh ternyata perbedaannya. Jadi mungkin saya kurang tahu memahami ya tentang bersejarah, tapi dilihat dari dulu pernah dimasukkan ke lantai, mungkin ada kemiripan dengan ke lantai, tapi memang hal khusus dia ada perbedaannya. Jadi mungkin jadi hal khusus sendiri, bukan dari sel lain gitu, seperti itu. Terus juga bahwa suhu pemanasan saat masak jamur perlu diperhatikan. Itu ya. Itu pertanyaan yang kedua tuh. Apakah suhu pemanasan saat masak jamur perlu diperhatikan agar kandungan tersebut tetap terjaga mungkin ya? Kasih aja tujuannya. Jadi kalau misalkan dilebihkan, ya sebenarnya nggak masalah sih, karena memang itu di dalam backlog gitu ya. Jadi segala terusnya tertutup gitu kan. Kalaupun menguap, ya kembali lagi di situ gitu kan. Jadi memang tujuannya dipanaskan gitu ya agar filmnya bisa tumbuh maksimal di situ gitu kan. Jadi sebenarnya kandungannya kalau bisa sih ya memang segitu, tapi kalau misalkan agak lebih dikit ya nggak masalah gitu kan. Karena memang tujuannya itu adalah kontaminan. Tapi kan memang harus diperhatikan juga karena plastik, walaupun plastiknya tadi PP ya masih agak kuat sama tahan panas gitu kan. Tapi tetap juga kalau misalkan ketika terlalu panas otomatis bisa juga tuh mencairkannya si plastiknya itu. Jadi kalau bisa tetap di 90 sampai 100 lah mungkin. Itu ya. Ada lagi nggak? Ini minta Kang Hisbi nih, minta Kang Hanif nih, memberikan pelatihan budidaya jamur. Waduh. Bisa sih kalau mau, ada dosen yang fokus di situ sih. Ntar kalau misalkan mau bisa bareng sama beliau gitu kan. Beliau juga punya masyarakat binaan tuh terkait jamur di Bogor, di bukan Pekalongan, di mana tuh? Di daerah Jawa. Insya Allah ada kayak misalkan yang biasa ngisi di kantin. Oke, boleh minta materi dikasih ya. Maksud Kang Hanif itu mungkin waktu memasaknya, suhu memasaknya Kang. Mungkin ya. Masak apa tuh? Oh, memasak jamurnya itu. Jadi ketika kita memasak jamur itu bagaimana gitu supaya kandungan kandungan vitamin atau yang ada di jamur itu tetap terjaga gitu, berapa suhunya gitu. Oh iya oke. Sebenarnya pengolahannya kayaknya nggak masalah sih, soalnya kalau misalkan biasa dikemas itu kan kering bentuknya. Kering itu pasti dipanasin kan sampai benar-benar kering gitu kan. Jadi sebenarnya nggak masalah ketika memang pengolahannya. Tapi memang pengolahannya ini karena bentuknya agak obat ya, itu agak pahit gitu kan. Karena memang fungsional ya, jadi pangan fungsional, dia rasanya nggak kayak jamur tiram ya mungkin ya. Dia masih agak ada rasa-rasanya dikit lah, karena emang agak semi obat gitu kan. Makanya ketika lebih ke arah ininya sih, cara pengolahannya, dalam artian gimana ramuannya, terus juga racikan segala macam, racikan masaknya, itu yang bisa membuat mungkin ketika dimasak terus kurang enak gitu kan. Karena memang awalnya tuh gitu kan. Tapi sebenarnya itu cara ngolahnya sih. Sebenarnya kalau misalkan mau diolahin dengan cara lebih baik mungkin bisa gitu. Cuma kalau misalkan suhu orang biasa dijual juga dalam bentuk kering gitu kan,
jadi lebih awet gitu kan. Ya jadi sebenarnya nggak masalah sih dengan suhu pengolahannya gitu sih. Oke. Mungkin saya ada pertanyaan nih Kang. Di temperate ya, iklim temperate. Nah, bagaimana sih kalau pengembangannya di Indonesia nih, khususnya di iklim tropis gitu? Apakah di Bogor sudah ada gitu mengembangkan budidaya jamur shiitake ini gitu? Bagaimana gambaran umumnya dan peluangnya untuk kedepannya begitu? Ada perusahaan di Indonesia kok di Bali, itu udah lumayan gede. Di Bali ini karena emang di temperate otomatis bisa dua hal sih sebenarnya. Satu mungkin kalau misalkan kita mau ya kita punya potensi hutan gitu kan. Kalau mau kita bisa masuk ke hutan kita tuh cari jenis-jenis jamur shiitake yang tropis. Bisa mungkin kan gitu karena memang pendataan jamur itu masih kurang. Kemarin waktu itu sempat ikut webinar ya, pendataan jamur itu masih kurang di Indonesia, sedangkan hutan kita udah mulai habis gitu kan satu demi satu, padahal pendataannya belum selesai itu. Nah makanya kita kalau misalkan mau masuk ke dunia jamur tuh bisa tuh kita bisa eksplorasi gitu kan, masuk ke hutan, lihat jamur-jamur apa yang bisa dikembangkan. Terus jalur satu emang agak lama itu, jalur dua ya gampang dipakai AC aja kalau nanya, karena di Bali itu pakai AC gitu kan, butuh emang AC, butuh AC tadi kan sekitar 20 ya 20 sama inisiasi kan, dengan AC juga gampang ini kan, gampang terkontrol. Kalau misalkan mau tadi bentuknya di luar gitu kan ya kayak di hutan gitu kan pakai log kayu gitu kan, potongan-potongan kayu itu bisa kalau misalkan di dataran tinggi yang mungkin bisa dipastikan suhunya nggak lebih dari 30 seperti itu. Oke Kang, terima kasih. Mungkin bisa dicoba ya daerah-daerah puncak Bogor. Yes, ya. Oh, benar sekarang juga udah nggak dingin ya kayaknya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain untuk peserta. Mas Teguh, Masya Allah. Kang Hanif, melambaikan tangan. Ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup kali maksudnya. Oke, mungkin cukup ya maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya tangkap bahwa ada dua gitu. Jadi ada dua fokus. Yang pertama itu bagaimana sih jadi karena ada ini ya, rumusnya yang tadi itu ada fokus, ada energi, ada waktu dan niat gitu. Nah, kemudian di sini lebih difokuskan bagaimana teknis-teknisnya budidaya jamur shiitake itu. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat gitu. Dan Kang Hisbi mungkin nanti bisa memberikan pelatihan gitu kepada anak-anak Himpas. Jika ada yang berminat gitu ya untuk budidaya jamur shiitake ini, karena memiliki peluang ekonomi juga ya, kemudian sebagai tumbuhan obat juga begitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih untuk Kang Hisbi telah memberikan materinya, meluangkan waktunya. Marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa